Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hafiz Hanifan, NIM J501900078 dari Fakultas Kedokteran Umum Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan artikel konsep tentang budidaya ikan lele di kolam terpal. Untuk yang pertama, latar belakang. Untuk latar belakangnya itu kenapa saya memilih menggunakan kolam terpal, karena menggunakan kolam terpal itu adalah mudah dan terjangkau. Untuk ikan lele sendiri, kenapa saya memilih ikan lele? Karena ikan lele itu termasuk ikan yang mudah untuk dibudidaya dan permintaan dari pasar itu masih tinggi. Baik, untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana tahapan budidaya ikan lele. Yang kedua adalah bagaimana pembuatan kolam terpal. Ketiga, bagaimana pembersihan dan pengisian air. Untuk yang keempat, bagaimana penebaran ikan lele. Untuk yang kelima, bagaimana perawatan kolam terpal. Baik, untuk selanjutnya adalah tujuan. Untuk tujuannya itu mengetahui budidaya ikan lele itu sendiri. Dan yang kedua adalah pembuatan kolam terpal. Lalu ada perawatan kolam terpal dan pembersihan kolam terpal. Untuk yang selanjutnya adalah pembahasan. Untuk pembahasan di sini yang pertama adalah tahapan budidaya ikan lele di kolam terpal. Untuk tahapannya, untuk yang pertama itu ada proses persiapan tempat dan pemilihan. Untuk selanjutnya adalah pemilihan bibit ikan lele. Untuk yang ketiga adalah perawatan kolam terpal dan merawat ikan lelenya. Untuk yang terakhir adalah panen. Untuk sampai dengan panen biasanya diperlukan waktu 4 sampai dengan 6 bulan. Baik, untuk saja pembuatan kolam terpal. Untuk pembuatan kolam terpal sendiri, bahan-bahan yang digunakan cukup mudah untuk dicari. Biasanya gitu kita bisa menggunakan bambu, lalu untuk terpal, dan ada kawat dan lain-lainnya. Untuk yang pertama kita perlu menyiapkan tempatnya. Untuk tempatnya itu biasanya tidak terlalu besar. Di sini saya akan menggunakan ukuran 3 kali 2 meter. Untuk yang pertama kita harus membuat tiang penyangganya terlebih dahulu dari bambu. Lalu kita bisa menggunakan terpal. Lalu langsung dialasi dengan terpal. Dan kolam siap untuk digunakan. Untuk tempatnya itu kita bisa menggunakan tempat yang dekat dengan bahan makanan dan airnya harus dipastikan cukup dan untuk mudah dikontrol. Untuk selanjutnya adalah pembersihan dan pengisian air. Untuk air yang digunakan di sini adalah air tawar atau bisa menggunakan dengan air dari sungai langsung. Untuk yang perlu diperhatikan dari terpalnya tadi adalah kita harus memastikan terpal dalam kondisi tidak mengandung racun ataupun lem. Baik, untuk selanjutnya adalah penebaran bibit lele. Untuk penebaran bibit lele untuk satu kolam yang berukuran 3 kali 2 meter itu bisa diisi dengan 1.000 ikan lele yang berukuran telunjuk jari. Dan setelah itu kita bisa mengecek. Setelah kita menebarkan bibitnya, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah ikannya itu merasa nyaman atau tidak. Dan kita harus selalu memperhatikan ikan lelenya untuk mengontrol setiap harinya. Untuk selanjutnya adalah perawatan kolam terpal. Untuk perawatan kolam terpal itu kita bisa selalu untuk mengecek kejernihan air, lalu untuk juga mengecek apakah airnya itu dapat disaring dengan baik atau tidak. Lalu untuk ikan lelenya sendiri kita juga harus memperhatikan dengan baik apakah dari ikan lelenya itu mengalami stres atau tidak. Lalu selanjutnya ada pemberian makan ikan lele. Untuk pemberian makan lele ini bisa kita sehari bisa 2 kali menggunakan pelet ikan lele yang masih kecil. Itu pelet tadi itu kita kasih air dengan air hangat lalu kita aduk terlebih dahulu sebelum disebarkan. Baik, di sini saya menggunakan sumber-sumber seperti buku analisis kelayakan usaha budidaya ikan lele, lalu yang kedua adalah pembesaran ikan lele di kolam terpal, lalu adalah analisis kelayakan sensitivitas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.